Namun, ketika Marvin memaksakan ultimatum padanya, bukti yang dia kumpulkan masih belum cukup untuk melibatkan keluarga William. Jika Keenan tidak turun seperti malaikat untuk menyelamatkannya, keluarga Hermansyah dan dia akan berakhir sebagai korban lain dalam rencana jahat keluarga William. Dia menghela nafas lega sekali lagi, karena akhirnya semuanya berakhir. Glenn tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan hal-hal kriminal yang telah dia lakukan untuk keluarga William karena dia percaya mereka seharusnya mengumpulkan bukti itu padanya sekarang. Selanjutnya, Keenan memiliki Erland di sisinya sehingga dia akan menceritakan segalanya tentang dia. Karena itu, dia tidak punya alasan untuk menyembunyikan cucian kotornya dan memberitahu mereka semua yang dia tahu. Keenan mendengarkannya dengan sabar. Mereka tidak menunjukkan emosi apapun dan sepertinya tidak menghakiminya dengan cara apapun. Kamu menyebutkan bahwa keluarga William mengawasi pusat peluncuran satelit pertama Country Air, kan? Keenan bertanya. Glenn mengangguk. Itu benar, tempat itu penuh dengan orang-orang mereka. Namun, karena negara ini tidak terlalu fokus pada perjalanan luar angkasa, setahuku, situs itu pada dasarnya setengah ditinggalkan. Tapi anak buah Marvin masih ada di sana. Keenan menunjukkan anomali itu secara langsung. Glenn penasaran. Itu benar, mereka masih ada untuk beberapa alasan. Sebenarnya, aku juga bertanya-tanya tentang itu. Mengapa mereka tetap berada di pangkalan yang setengah terbengkalai? Meskipun pangkalan itu masih menembakkan beberapa satelit setiap tahun, mereka seharusnya tidak berguna bagi keluarga William. Mungkin, mereka ingin mendapatkan lebih banyak informasi menggunakan satelit itu, tetapi satelit yang ditembakkan dari pangkalan itu semuanya kedaluarsa atau memiliki cacat. Pangkalan itu seharusnya tidak membawa manfaat bagi mereka. Mungkin sudah beberapa dekade dulu, tapi sekarang, itu seharusnya menjadi situs bobrok, dilupakan oleh kebanyakan orang. Bisakah kita pergi mengunjungi pusat peluncuran itu? Keenan bertanya. Glenn menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin karena kamu harus mendapatkan izin Marvin untuk pergi kemanapun di dekatnya. Ada banyak langkah keamanan yang harus dilalui dan tempat itu masih memiliki anggota keluarga William yang mengawasinya, jadi tidak mudah untuk masuk. Keenan dan Vano saling memandang dan pesan itu dikomunikasikan tanpa kata. Pasti ada yang salah dengan pusat peluncuran satelit itu. Bahkan Glenn dibawa untuk melihat betapa mencurigakannya situs itu setelah analisis. Dia berkata dengan sungguh-sungguh pangkalan itu pasti memiliki rahasianya sendiri seperti panti asuhan mereka. Berita tentang anak lumpuh yang terlantar itu, aku juga menyuruh anak buahku sendiri melakukan penyelidikan dan mereka menemukan anak-anak di panti asuhan semuanya sangat aneh. Namun, mereka tidak dapat menunjukkan dengan tepat apa yang membuat mereka penasaran. Aku bermaksud untuk menyelidiki lebih lanjut tetapi Marvin menemukan beberapa jiwa yang tidak beruntung untuk disalahkan. Dan karena aku berada di bawah kendalinya, aku tidak punya pilihan selain membiarkan insiden itu berlalu. Diam-diam, tidak ditinggalkan tetapi dihancurkan, kata Keenan tiba-tiba. Glenn terkejut. Hancur? Apa maksudmu dengan itu? Keenan tersenyum pahit. Mereka akan membawa anak itu ke krematorium untuk dibakar. Glenn tercengang melampaui kata-kata. Kebenaran yang kejam membuat tulang punggungnya merinding dan dia menggigil tanpa sadar. Ini bukan korban pertama mereka. Oleh karena itu, kita harus menyelidiki lebih dalam ke panti asuhan dan pusat peluncuran satelit ini. Aku menduga bahwa keluarga William merencanakan sesuatu yang besar, kata Keenan. Glenn merasa kedinginan oleh setiap kata-katanya. Skema besar? Glenn terkejut dengan pernyataan ini. Skema macam apa? Apalagi yang kalian semua tahu? Keenan menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat mengungkapkan informasi itu untuk saat ini karena ada terlalu banyak hal yang tidak kami ketahui. Setelah konfirmasi lebih lanjut,
Saya pasti akan memberitahu Anda semuanya karena kami akan membutuhkan bantuan Anda untuk menghancurkan keluarga besar ini sepenuhnya. Mengandalkan Erlan saja tidak akan mencapai sesuatu yang sebesar itu. Glenn kemudian menyadari, hal yang paling menakutkan tentang keluarga William bukanlah Marvin, tetapi ukuran besar dari keluarga itu sendiri. Selama beberapa dekade terakhir, keluarga William telah merembes ke setiap sudut negara seperti penyakit yang tidak dapat diobati. Menghapus Marvin hanya akan menawarkan jeda sementara, itu tidak akan menghilangkan penyakit keluarga William sepenuhnya. Jika ada, kematian Marvin hanya akan memberitahu mereka dan membuat mereka memperketat keamanan. Karena itu, insiden Marvin harus dirahasiakan. Kalau begitu, kita tidak boleh membiarkan kebenaran tentang Marvin bocor. Glenn membuka mulutnya untuk mengatakan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Keenan mengangguk dengan pengertian. Kami jelas tahu tentang itu atau mengapa kami memilih untuk berurusan dengan Marvin secara pribadi? Cara Glenn memandang Keenan menjadi berbeda. Nona Keenan, Anda telah membuat saya terkesan dengan kerumitan rencana Anda lagi. Untungnya, kali ini kalian ada di sekitar saya, atau negara R akan berada dalam masalah besar. Apa maksud Pak Presiden dengan itu? Vano yang selama ini diam bertanya. Glenn segera menjelaskan, rencana awal saya adalah untuk mengungkap bukti kriminal keluarga William hari ini, dan memilih untuk mati bersama mereka. Saya hanya bisa membayangkan konsekuensi dari itu. Keluarga William pasti akan melawannya sampai mati dan karena mereka memiliki orang-orang mereka di seluruh negeri, jika ini terungkap, konsekuensinya akan sangat buruk. Keenan mengerutkan kening. Untungnya kamu tidak melakukan itu. Glenn juga menyadari betapa besar kesalahan itu. Memang, untungnya Anda telah berhasil menyelamatkan saya dan menyelamatkan negara ini. Atau yang lain, alih-alih menyelamatkan negaranya, dia akan mengirim negaranya ke dalam kekacauan mutlak dan dia akan dicap sebagai pengkhianat. Saat ini, Glenn benar-benar terkesan dengan Keenan. Di masa depan, dia bersumpah untuk membantu mereka dengan semua yang dia bisa, dan dia percaya bahwa, dengan kerja sama mereka, suatu hari mereka akan menjatuhkan seluruh keluarga William. Dia tidak akan menyerah sampai dia melihat tumor ganas ini diangkat dari negara tercintanya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk penebusan dan tanggung jawabnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Glenn, Keenan dan Vano melanjutkan analisis mereka di dalam mobil. Setelah diskusi panjang, mereka memutuskan untuk menggunakan panti asuhan sebagai pembukaan mereka. Tentu, ini membutuhkan kerja sama dari Nino. Yang perlu dilakukan Nino adalah mengumumkan kepada publik bahwa Marvin menderita stroke dan dia harus mengambil alih bisnis keluarga. Penyakit Marvin dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, tetapi tidak ada yang tahu pasti bagaimana dia sebenarnya. Nino mengambil identitas Erlan untuk membantu rencana Keenan. Karena dia dibesarkan di rumah tangga William, dia memiliki pengetahuan orang dalam tentang banyak hal yang berbeda sehingga dengan asumsi identitas Erlan tidak menjadi masalah. Karena itu, tidak ada yang curiga. Selama proses ini, Nino mengetahui banyak hal yang telah dilakukan keluarga William di balik layar. Dia mengumpulkan informasi berharga ini dan meneruskan semuanya ke Glenn. Tanggung jawab Glenn adalah untuk membatalkan pengaruh yang telah ditanamkan Marvin ke dalam beberapa sektor dan departemen ini. Tanggung jawab Keenan adalah mencari tahu lebih banyak tentang proyek Galaksi. Semua orang dimobilisasi untuk menyelesaikan misi mereka. Publik tidak tahu tentang semua perubahan yang terjadi di belakang mereka. Tidak ada yang tahu efek misi ini terhadap masa depan negara R dan bahkan seluruh dunia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi.